Anda kembali dalam Breaking News bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sebelumnya Polri memastikan 31 polisi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 31 personel Polri bekerja tidak profesional sehingga menghambat proses olah TKP. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terus bergulir hingga mencapai 1 bulan. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam dan juga atasan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Dalam kasus ini, Polri memastikan 31 polisi terbukti melanggar kode etik terkait ketidakprofesionalan sehingga menghambat proses olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hal itu diketahui setelah pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat Khusus Polri. Yang sudah dimintain keterangan 56, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice dan juga masih dikembangkan kembali. Ya, Irsus ini masih berproses. Kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme serahkan ke penyidik. Nanti dari penyidik Bareskrim akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Irsus. 31 personel Polri yang dipastikan tidak profesional itu berupaya melindungi Irjen Verdi Sambo. Manuver ke-31 polisi tersebut untuk menghambat Verdi Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kita kembali bergabung dengan Samuel Huta Barat, ayah almarhum Brigadir Yosua, dan juga Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Pak Samuel, ya, kita ingin tahu, disebutkan tadi ada celah sesungguhnya untuk memulihkan harkat dan martabat dan menemukan kebenaran. Ada celah untuk melaporkan Ibu Putri karena kasusnya sudah dihentikan, terutama yang dugaan pelecehan di Duren 3. Apakah langkah itu akan dipertimbangkan oleh keluarga? Memang itu langkah kami pertimbangkan dulu. Jadi kami perlu konsultasi dengan tim lawyer kami. Bagaimana soal langkah-langkah berikutnya. Itu yang perlu bagi kami. Berkonsultasi dulu dengan tim lawyer, berkonsultasi dulu dengan Dewan Tubuh yang di Jakarta, bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sejauh mana sebetulnya keluarga punya keinginan memulihkan berbagai tudingan? Disebutkan ada dugaan motif sensitif, hanya pihak dewasa yang tahu. Kemudian belakangan juga disebutkan ada dugaan pelecehan yang ada di Magelang yang disampaikan oleh tersangka Verdi Sambo. Sejauh mana keluarga punya kepentingan untuk menyatakan ini nggak benar? Ya, kami berharap ini harus dibersihkan nama baik kita. Soalnya di luar sana sudah sangat banyak spekulasi di masyarakat. Tentu ada pro kontra. Itu perlu pembersihan nama baik kita di tengah-tengah masyarakat. Tapi dalam hal ini kita harus konsultasi dulu dengan tim lawyer bagaimana caranya yang kita ajukan nanti. Ya, saya kembali ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, ya, kalau bisa Anda jelaskan kepada kami, tentu juga kepada publik yang punya nalar berpikir, sedikitnya disebutkan dalam berita sebelumnya 31 polisi terlibat, ada jenderal-jenderal di sana, ada 4 orang tersangka, CCTV dirusak, pembunuhan direncanakan, dan lain sebagainya. Belakangan Satgasus juga dibubarkan. Momentumnya kaitannya dengan kasus ini. Apakah semata-mata ini semua hanya soal pelecehan seksual? Kalau saya melihat ya, ini bukan semata-mata pelecehan seksual ya. Kalau ini adalah perilaku arogansi dari seorang ketua Satgasus yang memiliki kewenangan besar dan disalahgunakan dan merasa di atas hukum, beyond the law ya, merasa di atas hukum, bahkan tega ya, bahkan tega karena merasa di atas hukum mengeksekusi secara tidak jantan ya, tidak jantan menurut saya. Kalau soal harkat dan martabat pribadi, harusnya tangannya sendiri, ya, tangannya sendiri untuk mengeksekusi. Ini tidak.
ya, artinya memang ini adalah arogansi dan munculnya akibatnya apa? 31 orang yang sebetulnya tidak yang paham bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sambo ini salah, tetapi melindungi bahkan terlibat dengan sengaja tindak pidana, bukan hanya soal unprofesional. Kalau unprofesional kan kelalaian, kalau ini kesengajaan, ya. Jadi memang ini adalah satu geng yang sudah lama ini sebetulnya hubungan mereka, ya. Jadi harus ditelusuri, Pak Samuel harus menuntut, menurut saya, ya, menuntut mereka. Bahkan Pak Samuel memiliki hak pemulihan secara material atas kerugian yang terjadi dengan mengajukan gugatan ganti kerugian, ya, gugatan ganti kerugian sebagai pemulihan hak material dan imaterial, ya. Ini saya menyarankan. Nah, itu patut dipertimbangkan, Pak Samuel, ya. Patut dipertimbangkan. Ini pengacara Pak Samuel, Pak Kamaludin, ya, Pak Johnson, karena saya kenal semuanya mereka juga, ya, ya. Baik. Jadi pertimbangkan ini. Oke. Terima kasih atas waktu Anda Bapak-bapak, Pak Samuel dan juga Mas Sugeng sudah hadir bersama kami, dan harapannya bahwa kasus ini akan segera terungkap seterang-terangnya, termasuk mengenai motifnya. Pemirsa, breaking news masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami.